Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar di Ayub 12 ayat 1 sampai yang ke-25. Ini memang panjang, tetapi Ibu Yohana akan membuatnya lebih singkat lagi. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak kemarin sudah mendengarkan kisah Ayub dari guru-guru sebelumnya. Bagaimana teman-temannya datang, bukannya menghibur, tetapi malah memberikan satu tuduhan kepada Ayub. Ayub dituduh melakukan dosa sehingga Tuhan mengizinkan permasalahan ini datang. Bertubi-tubi permasalahan Ayub datang. Tetapi akhirnya di ayat ini Ayub menjawab. Dia menjawab dengan tegas apa yang dituduhkan oleh mereka. Ayat yang ke-12 dan 13. Dari Ayub 12 ya. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub menjawab kalau mereka memang punya hikmat, punya pengertian, dekat dengan Tuhan, punya iman yang besar. Mereka tidak gampang menyalahkan orang lain atas kesusahan, atas permasalahan yang menimpa orang lain. Ketiga sahabat Ayub ini menuduh Ayub melakukan dosa besar. Padahal mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah orang yang dekat pada Tuhan. Harusnya mereka berempati, menguatkan Ayub, meneguhkan, bahkan menghibur, mengangkat, mensupport Ayub untuk bisa bangkit dalam permasalahannya. Tetapi mereka melakukan yang sebaliknya. Ayub makanya menegur mereka, kamu sombong. Istilahnya begitu ya. Ibu Yohana menyimpulkan bahwa Ayub menuduh sahabat-sahabatnya ini adalah sombong. Mereka sombong, sok tahu. Mereka melangkahi Tuhan. Mereka orang berhikmat, tetapi mereka tidak punya empati kepada Ayub. Empati itu apa? Empati itu rasa kasihan, rasa sayang, rasa perhatian kepada Ayub. Malahan Ayub malah dituduh melakukan dosa. Adik-adik, kalau kita diberikan hikmat, diberikan pengertian, diberikan kepintaran oleh Tuhan, bukan berarti kita bisa sombong atau merendahkan orang lain, menunjuk-nunjuk orang lain, mengata-ngatai bahkan membuli orang lain. Ingat ya, saat kita menunjuk, ada 4 jari kita yang menunjuk ke kita, ya enggak? Nih, kamu, nah ada 3 jari nih nunjuk ke kita sendiri. Jadi sebenarnya saat kita ngatain orang itu bodoh, sebenarnya yang lebih bodoh adalah kita sendiri. Saat kita mulai adik-adik merasa pintar matematika dan mulai ngetawain temannya tidak pintar matematika, itu namanya sombong. Itulah yang dilakukan sahabat-sahabat Ayub. Saat adik-adik merasa menjadi dipilih di kelas, terus lebih menonjol di kelas, mulai meremehkan orang teman-teman yang lain, itu namanya sombong dan Tuhan tidak berkenan. Makanya Ayub mengatakan bahwa tetapi Allah adalah hikmat dan kekuatan. Dia yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kalau adik-adik baca di ayat selanjutnya, Tuhan bisa mengubah segalanya. Yang roboh bisa didirikan, yang mati bahkan bisa dibangkitkan, yang sakit bisa disembuhkan. Itu semudahnya Tuhan. Mudahnya Tuhan untuk membolak-balikkan cerita. Jadi kalau orang sombong, itu adalah orang yang tidak percaya masa depan itu bisa berubah. Dia merasa bahwa hari ini tuh hebat, hari ini tuh kuat, hari ini dia luar biasa. Tapi segala sesuatu di dunia ini berubah. Kita nggak tahu ke depannya, kita masih kuat nggak, masih pintar nggak, masih sehat nggak, ya nggak. Jadi kesombongan itu sebenarnya sama saja kita merasa kuat, merasa hebat tanpa Tuhan. Adik-adik belajar ya dari Ayub. Kita akan belajar sampai akhir bagaimana seorang Ayub yang luar biasa bertahan dalam ujian hidupnya. Bagaimana dia menghadapi istrinya, bagaimana dia menghadapi sahabat-sahabatnya, bagaimana dia menghadap Tuhan dan merespon segala sesuatu dari Tuhan ini dengan baik. Adik-adik akan belajar dengan tokoh Ayub yang luar biasa ini. Jadi adik-adik,
mulai hari ini jangan sampai berhenti melihat habatus. Hari ini diingatkan, pelajaran kita hari ini diingatkan untuk tidak sombong. Walaupun kita bisa, walaupun kita mampu, walaupun kita diberikan kelebihan, tetapi itu semua tidak menjadi alasan kita untuk merendahkan orang lain. Oke? Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang menghargai orang lain. Walaupun kami mempunyai kelebihan, bukan berarti kami bisa merendahkan orang lain. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.